warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yopi Suryatin Pratiwi, Magister Kebidanan. Saya merupakan salah satu dosen di Psikesiasi Mataram, program studi kebidanan, program sarjana. Selain itu, saya juga mengajar di program studi kebidanan jenjang D3. Video ini merupakan salah satu penilaian persepsional dosen unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi kebidanan jenjang D3, yaitu Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui ini merupakan mata kuliah yang didapatkan pada semester ganjil, yaitu semester 3, dengan jumlah SKS 3 SKS, di mana 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Kali ini saya akan menjelaskan terkait capaian pembelajaran, deskripsi mata kuliah, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, penilaian, dan metode pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran dan dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar masa nifas. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perubahan fisiologi masa nifas. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan perubahan fisik dan psikologi pada masa nifas. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan dasar ibu masa nifas. Yang kelima, mahasiswa mampu merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi masa nifas dan menyusui. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan deteksi dini penyulit dan komplikasi pada masa nifas serta penanganannya. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian asuhan masa nifas dan menyusui. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah utama program studi kebidanan jenjang D3, di mana pada akhir mata kuliah ini mahasiswa akan melakukan role play asuhan pada ibu pasca persalinan dan menyusui pada pantong. Bahan kajian pada mata kuliah ini adalah tentang faktor yang mempengaruhi pasca persalinan, kemudian kebutuhan dasar ibu pasca persalinan, evidence base dalam asuhan pasca persalinan dan laktasi, keterampilan dasar dalam asuhan pasca persalinan dan laktasi, tanda bahaya persalinan, adaptasi fisiologi bayi baru lahir, deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan pada persalinan dan bayi baru lahir, serta manajemen asuhan pasca persalinan. Berikut ini materi pembelajaran Asuhan Kebidanan Nifas yang menyusui dan menyusui yang saya berikan ke mahasiswa, antara lain. Yang pertama, konsep dasar masa nifas. Yang kedua, perubahan fisiologi masa nifas. Yang ketiga, perubahan fisik dan fisiologi masa nifas. Yang keempat, kebutuhan dasar ibu nifas. Yang kelima, asuhan pada ibu menyusui. Yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi masa nifas. Yang ketujuh, deteksi dini penyulit dan komplikasi masa nifas. Dan yang terakhir yaitu pendokumentasian pada masa nifas. Untuk sistem pembelajaran yang digunakan pada masa pandemi ini di program studi kebidanan jenjang D3 Psikesiasi Mataram, yaitu menggunakan sistem daring dan luring, di mana sistem daring dapat dilakukan melalui Zoom, Google Classroom, dan Google Meet. Sedangkan untuk luring, pembelajaran dilaksanakan di kelas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan selama pandemi COVID ini berjalan. Untuk metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui ini yaitu dengan berbagai metode. Yaitu yang pertama, metode ceramah. Metode ini saya terapkan pada akhir perkuliahan yang tujuannya untuk memberikan penguatan materi hasil dari diskusi kelompok yang dilakukan di kelas. Yang kedua yaitu presentasi. Tujuannya yaitu melatih mahasiswa berani tampil mempresentasikan hasil karyanya. Dan yang ketiga, diskusi kelompok. Tujuannya yaitu melatih mahasiswa berani berbicara, mengungkapkan setiap pendapat sesuai pemahaman mereka. Yang keempat, yaitu demonstrasi. Pada metode ini, saya memberikan demonstrasi. Salah satu contohnya, yaitu saya memberikan
demonstrasi tentang cara menyusui yang benar pada ibu nifas. Nah, yang terakhir ada problem based learning. Nah, di sini tujuannya yaitu agar mahasiswa lebih memahami terkait kasus-kasus kebidanan tentang nifas yang nantinya akan ditemukan di lahan praktik. Nah, untuk mempermudah dalam proses perkuliahan saya menyiapkan beberapa slide presentasi dan tentunya sudah ada RPS, yaitu untuk membantu saya dalam menjelaskan ke mahasiswa terkait mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui ini. Nah, yang terakhir yaitu sistem penilaian. Sistem penilaian yang digunakan yaitu terdiri dari penilaian teori dan praktek. Nah, untuk yang teori yaitu terdiri dari presensi 10%, tugas dan seminar 20%, soft skill 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Sedangkan untuk penilaian praktik yaitu presensi 15%, tugas 20%, seminar 20%, soft skill 15%, dan ujian 30%. Nah, di mana nilai akhirnya nanti akan dikalkulasikan menjadi A sampai dengan E, di mana A itu dengan nilai 79 sampai dengan 100, B nilai 68 sampai dengan 78, 70, kemudian C nilai 56 sampai dengan 67, nilai D 41 sampai dengan 55, dan yang terakhir yaitu nilai E 0 sampai dengan 40. Setelah selesai ujian, setelah selesai ujian, saya akan memberikan informasi terkait hasil ujian ke mahasiswa, di mana tujuannya yaitu agar mahasiswa mempersiapkan jika mahasiswa tersebut masuk ke dalam kategori remedial, di mana remedial nanti akan dilaksanakan sesuai dengan kalender akademik yang ada di program studi kebidanan jenjang D3. Nah, baiklah, setelah ini kita akan melihat video pengajaran saya di kelas pada mata kuliah asuhan kebidanan nifas dan menyusui, khususnya pada materi tentang upaya memperbanyak ASI. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nifas dan menyusui. Nah, yang kita bahas hari ini yaitu salah satu pokok bahasan dari mata kuliah tersebut, yaitu upaya memperbanyak ASI. Nah, kita lanjutkan saja ya. Ya, Ibu. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian ASI. Masih ingat pengertian ASI? ASI. Nah, ini pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Oke, ingat saja ini. Yang pertama ya, siapa mungkin yang disangka mana? Pak siapa ini? Sofi. Mbak Sofi. Apa dari pengertian ASI ini bisa disebutkan? ASI itu adalah susu yang diproduksi oleh tubuh wanita. Terus ada lagi? Ibu. Mbak siapa? Mbak Sevia. Mbak Sevia, ya. ASI itu adalah air susu ibu yang dikonsumsi oleh bayi selama 6 bulan eksklusif, ASI eksklusif. Oke. Pernyataan dari dua temannya ini sebenarnya sudah bisa mewakili. Ya, Ibu menambahkan sedikit saja. Nah, di sini ASI itu dikatakan makanan alami. Selain itu dapat diperbaharui dan berfungsi sebagai sumber gizi lengkap bagi bayi selama 6 bulan pertama kehidupan. Ya, yang tadi sudah disebut yang dikatakan ASI eksklusif. Jadi jika bayi hanya minum ASI selama 6 bulan, berarti dia sudah termasuk ASI eksklusif tanpa makanan apapun kecuali obat, ya. Jadi kalau sakit jangan sampai bilang nanti dia nggak ASI eksklusif, nggak begitu ya. Kalau dia sakit tetap harus dikasih obat, dia tetap eksklusif. Terus selanjutnya ASI ini merupakan makanan terbaik bagi bayi, memiliki keseimbangan nutrisi yang tepat, tersedia secara biologis, mudah dicerna, melindungi baik bagi ibu, anak dari penyakit, dan memiliki sifat anti-inflamasi. Ya, di sini sudah jelas bayi yang hanya minum ASI, kekebalan ibunya akan berbeda dengan bayi-bayi yang memang dari kecilnya itu sudah dikasih formula. Atau misalnya dia campur yang sesekali dia dikasih ASI,
ASI, sesekali dikasih formula. Kekebalan bayi yang minum hanya ASI saja, yang dikatakan ASI eksklusif itu lebih baik daripada yang tidak. Selanjutnya yaitu yang akan kita bahas yaitu produksi ASI. Nah, di sini produksi ASI itu dipengaruhi oleh dua hormon ini. Yang pertama ada hormon prolaktin, yang kedua ada hormon oksitosin. Apa sih fungsinya prolaktin ini? Apa sih fungsinya si oksitosin ini? Nah, prolaktin itu dia berperan dalam memproduksi ASI. Kemudian hormon oksitosin berperan untuk mengeluarkan ASI. Kalau ibu-ibu yang menyusui, nggak usah jauh-jauh ya, saya sendiri juga menyusui di sini ya. Ketika payudara itu sakit, penuh, itu berarti ASI saya itu penuh di situ dan harus segera dikeluarkan. Hormon prolaktin itu sudah bekerja ketika payudara itu terisi penuh atau teraba keras. Nanti ketika saya menyusui ini, saya pulang bertemu dengan anak saya menyusu. Ketika dia menghisap, terjadi pengeluaran ASI di situ. Nah, di situ hormon oksitosin ini mulai bekerja. Apalagi sampai payudara itu terasa kosong, berarti hormon oksitosin ini bekerja dengan sangat baik. Lanjut. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi produksi ASI. Yang pertama yang akan kita bahas itu makanan. Nah, di sini maksudnya makanan itu jenis-jenis yang dikonsumsi oleh ibunya. Selain jenis, pola makan juga. Ibu nifas biasanya banyak yang menjaga makanannya biar dia itu nggak buang air besar, karena biasanya dia itu sakit habis melahirkan, sakit jahitan, atau sakit mungkin habis dioperasi. Jadinya saya nggak mau makan banyak-banyak, nanti kalau makan banyak-banyak saya buang air besar, akhirnya sakit luka saya. Ya, karena dia berpikir begitu, jadi dia tahan makan makanan yang bagus-bagus, atau mungkin dia hanya makan nasi sedikit, lauk sedikit. Jadi kan gizinya nggak tercukupi. Nah, jenis makanannya harus diperhatikan. Selain dari jenis makanan, tadi ada itu pola makan. Jangan makan hanya sekali juga. Kitanya makan 3 kali sehari. Belum lagi ibu yang menyusui. Nah, jenis makanannya di sini gambaran saja, karena ibu dan beberapa tim dosen sudah pernah melakukan penelitian terkait dengan jenis makanan yang biasa digunakan ibu-ibu nifas untuk memperlancar ASI. Ada 4 jenis tanaman yang kita temukan. Yang pertama ada daun katuk. Nah, daun katuk yang biasanya disebut dengan daun sanger. Kemudian yang kedua ada daun kelor. Kemudian yang ketiga ada daun lili. Dan yang terakhir yaitu bayam. Nah, 4 makanan ini biasanya ibu itu mengolahnya jadi sayur bening. Jadi sangat mudah sebenarnya untuk mendapatkan meningkatkan produksi ASI. Kemudian selain itu makannya berarti harus teratur. Ketika sudah masak sayur bening tetapi makannya cuma sekali sehari, itu kan percuma. Jadi tetap diperhatikan sih pola makan. Kemudian yang kedua, ketenangan jiwa dan pikiran. Gimana maksud ini? Ibu yang menyusui itu tidak boleh dalam kondisi tertekan atau emosi atau bersedih berkepanjangan. Itu nanti produksi ASI-nya itu dapat menurun. Jadi ibu yang menyusui itu harus dalam bahagia, jadi jangan dibiarkan stres. Kemudian penggunaan alat kontrasepsi. Kontrasepsi yang disarankan untuk ibu menyusui ini yaitu kontrasepsi yang mengandung progesteron. Sudah belajar ini ya, KT ya? Nah, berarti yang tidak boleh digunakan yaitu yang mengandung estrogen. Kenapa dia tidak boleh yang estrogen ini? Karena dapat menghambat produksi ASI. Kemudian yang keempat yaitu perawatan payudara. Nah, perawatan payudara ini sangat penting juga karena ketika perawatan payudara itu dilakukan, dia akan merangsang si hipofisis untuk mengeluarkan yang dua hormon tadi. Ada hormon perawatan memang sangat-sangat berperan untuk memproduksi ASI sangat baik. Kemudian yang kelima ada anatomi payudara. Pernah dengar kasus puting susu yang terbenam? Pernah. Dimana ketika dia itu puting susunya terbenam, sangat-sangat mempengaruhi ketika ibu itu menyusui, ya. Karena ketika dia menyusu terus bayinya itu menyusu puting susunya itu terbenam, otomatis ASI yang dia terima juga nggak banyak.
sehingga dia rewel, sehingga dia bukan termasuk yang bayi yang cukup ASI. Kemudian selanjutnya pola istirahat harus diberikan konseling atau pendidikan kesehatan ke ibunya untuk memanfaatkan waktu istirahat ketika bayi itu tidur, karena bayi itu biasanya yang sudah terpola biasanya 2 jam sekali itu bangun, jadi agak sulit nanti dia mengatur waktu untuk istirahat. Selanjutnya faktor isapan bayi. Nah, faktor isapan bayi ini yang tadi saya sudah jelaskan di awal. Ketika bayi itu menghisap, hormon oksitosin ini bekerja. Jadi semakin sering dia menghisap, berarti hormon oksitosin ini akan bekerja semakin baik. Kemudian selanjutnya berat bayi lahir. Nah, di sini yang dikatakan yang mempengaruhi produksi ASI yaitu ketika bayi itu lahir dengan kondisi berat bayi lahir rendah, yang satunya itu lahir normal, dia kemampuan menghisapnya itu berbeda. Begitu juga dengan yang di atas, umur saat melahirkan. Itu maksudnya yang lahir prematur sama yang lahir cukup bulan. Ya, ketika dia itu lahirnya sekarang udah prematur, ditambah lagi BPR ya, beratnya lahir rendah. Itu sangat mempengaruhi terjadi hisapan si bayi ini. Dimana ketika dia prematur, otomatis organnya itu belum sempurna. Oke, lanjut. Sudah paham terkait dengan faktor mempengaruhi? Sudah paham ya? Oke, kita lanjut ya, bisa ya? Bisa. Kita lanjut, berarti selanjutnya ada tanda bayi cukup ASI. Yang pertama, bayi kencing atau kencing aja bahasanya melalui ini ya. Bayi pipis setidaknya 6 kali dalam 12 jam. Warnanya jernih sampai kuning muda. Kemudian yang kedua, bayi sering BAB berwarna kuningan. Yang ketiga, bayi terlihat puas sewaktu-waktu saat lapar akan bangun dan tidurnya biasanya nyenyak, dia tidak rewel. Kemudian yang keempat, bayi menyusu kurang lebih 10 sampai 12 kali dalam 12 jam. Selanjutnya, payudara ibu terasa lembut dan kosong setiap kali selesai menyusui. Tadi sudah saya yang jelaskan di awal ya. Ketika dia itu oksitosin bekerja dengan baik, dia akan mengosongkan kedua payudara. Nah, di sini ketika menyusui bayinya juga ibu juga akan disarankan. Misalnya menyusui sekarang sebelah kiri. Nanti ketika udah selesai nih tidur bayinya, nanti ketika bayi itu bangun lagi jangan menyusui sebelah kiri lagi. Ya, menyusuinya sebelah kanan. Jadi harus dikosongkan dua-duanya. Karena ketika tidak dikosongkan nanti lama kelamaan akan berbahaya bagi ibunya juga ya. Selanjutnya, ibu dapat mendengar suara menelan yang pelan ketika bayi menelan ASI. Ya, kelihatan ketika bayi itu lancar minum ASI-nya. Yang terakhir, bayi melepaskan payudaranya secara spontan. Artinya berarti bayi itu sudah kenyang, sudah puas ya. Dia tinggal tidur setelah itu. Biasanya pasti dia kalau udah lepas secara spontan ini ditinggal dalam kondisi tertidur bayinya. Sudah paham sampai sini? Karena materi yang upaya memperbanyak ASI ini sebenarnya tidak banyak, ya, tetapi sangat mempengaruhi terkait dengan kecukupan ASI yang didapatkan oleh si bayi. Baik, kalau sudah mengerti sampai sini, berarti saya pilihannya bertanya ini, ya? Ya, Bu. Mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, ada yang ditanyakan dulu. Oke, ayo ada yang mau ditanyakan siapa? Saya, Bu. Siapa namanya? Oh, Mbak Almaida. Kita pakai masker ya, jadi belum saling mengenal. Silakan Mbak Almaida, apa yang ditanyakan? Tadi yang udah dijelaskan di slide tentang vaksinasi. Nah, yang pertanyaan itu apakah IUD dapat digunakan sebagai ini ya? KB, Bu? Oh, IUD ya. Ada lagi yang ditanyakan biar sekalian? Mbak siapa? Oh, Mbak ini apa yang ditanyakan? Ini Bu, di desa saya banyak ibu-ibu yang mengonsumsi dan berpisah untuk melancarasi. Nah, apakah benar dan berpisah itu bisa melancarasi? Oke. Ya, kita sambung ya dua pertanyaan. Yang pertama tadi menanyakan terkait dengan kontrasepsi. Nah, kontrasepsi yang ditanyakan tadi kan IUD. IUD itu karena sudah belajar KB nih, makanya saya tanya. IUD mengandung apa? Berarti sudah paham ya, ada dua. Yang dijelaskan, IUD boleh digunakan, sangat boleh. Di mana? Karena IUD itu tadi kan ada yang
kandungannya kolesterol, di mana kolesterol itu fungsinya tidak menghambat produksi ASI. Yang kedua, IUD yang non hormonal. Kalau dia non hormonal, otomatis dia tidak mempengaruhi produksi ASI. Jadi sangat-sangat boleh digunakan. Paham ya? Oke. Yang kedua, apakah jamu pisang ini dapat membantu proses pelancaran ASI? Maksudnya ini menambah jenis makanan yang dapat digunakan sebagai pelancar ASI. Kalau kita lihat banyak sekali masyarakat itu menggunakan si jantung pisang yang biasa kita sebut dengan kosong di sini ya, banyak pakai itu. Kalau kita lihat dari beberapa teori itu, jantung pisang ini termasuk dari salah satu jenis makanan yang mengandung salah satu kandungan itu dapat mempengaruhi si produksi ASI. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kalian ada yang bertanya nih, tetangganya, boleh saya makan jantung pisang biar ASI saya banyak? Boleh. Ya, jadinya kalian sarankan kepada ibunya kalau memang dia itu sukanya makan jantung pisang. Mungkin itu saja yang ditanyakan. Sudah paham semua? Jika sudah, berarti sekarang selanjutnya kita buat kuis. Ya, kuis ini tujuannya yaitu untuk menambah nilai kalian ketika nanti nilai akhir UTS dan UAS itu kurang baik. Jadi silakan jawab sebaik mungkin. Nah, siapkan kertas sama pulpennya, silakan ditulis jawabannya saja, nggak usah ditulis soalnya. Yang absen yang belum presensi, silakan presensi buku, nanti dibukukan bersama dengan jawabannya. Yang sudah boleh mengumpulkan. Soalnya terlalu mudah berarti ya. Saya cepat sekali mengumpulkannya. Silakan dikumpulkan langsung di depan ya. Sudah semua? Baik, berarti sudah semua dikumpulkan. Ya, kalau saya lihat dari hasil diskusi tadi dengan ini saya kira jawabannya, alhamdulillah materi yang saya sampaikan hari ini sudah dipahami. Ya, semoga nanti ke depannya dengan materi-materi yang selanjutnya juga bisa paham seperti ini. Amin ya.